Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi Ibu Nisa Nurhidayati, SPD M.T. Kami dari kelompok 1 akan presentasikan dengan judul fluida. Adapun pembahasan yang pertama, arah gaya, massa jenis, modulus hak, kompresibilitas, tekanan gratis, kemudian ketinggian permukaan fluida, hukum Pascal, barometer, gaya angkat, Archimedes, tenggelam, melayang, dan terapung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Nisa Nurhidayanti selaku dosen mata kuliah Fisika 1 Universitas Pelita Bangsa. Saya Firman Lintar Nurrahman selaku anggota dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang materi fluida. Ini adalah contoh arah gaya. Pada bidang persentuhan antara fluida statis dengan benda, maka fluida selalu melakukan gaya dorong pada benda. Salah satu sifat yang menarik adalah arah gaya dorong oleh fluida selalu tegak lurus bidang sentuh dengan benda. Sifat ini tidak dipenuhi oleh fluida yang mengalir. Fluida yang mengalir dapat melakukan gaya gesekan dengan bidang kontak dengan benda lain. Sebagai contoh, untuk membersihkan bagian dalam benda, maka kita memasukkan air ke dalam benda, lalu air diputar dalam arah menyinggung permukaan benda. Pipa yang tersumbat dapat dibersihkan dengan memberikan aliran air cukup kencang sepanjang pipa. Gaya yang dilakukan fluida searah pipa dapat melepas sumbatan pada pipa. Dan ini adalah contoh zat air statis. Segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan pada hari ini. Saya Indira Lin dari kelas TI 20A1. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi berjudul massa jenis. Massa jenis atau densitas atau rapatan adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Jadi semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Massa jenis rata-rata setiap benda itu merupakan total massa dibagi dengan total volumenya. Lalu di sini ada rumus. Rumusnya Rho sama dengan M per V. Rho ini merupakan massa jenis suatu benda, M ini merupakan massa bendanya, dan V adalah merupakan volume benda. Jadi secara kasarnya massa jenis dapat digunakan untuk mengetahui apakah benda dapat mengapung di permukaan air. Benda atau objek yang memiliki massa jenis lebih kecil akan selalu berada di atas massa yang lebih besar, massa jenisnya lebih besar. Contohnya seperti ini. Minyak ikan selalu mengapung di atas permukaan air, dikarenakan massa jenis minyak lebih kecil daripada massa jenis air. Lalu ada contoh kedua, semua benda atau objek yang memiliki massa jenis lebih besar dari massa jenis air akan selalu tenggelam.
Prinsip inilah yang dipakai oleh insinyur kapal dalam merancang kapal. Seperti gambar berikut ini, prinsip inilah yang dipakai sehingga kapal selam itu dapat menyelam dan mengapung kembali di permukaan laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Eko Putro Santoso. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang modulus bulk dan kompresibilitas. Modulus bulk mengukur ketahanan fluida terhadap tekanan. Makin kuat fluida mempertahankan volume awal, ketika mendapat tekanan, maka modulus bulk fluida makin besar. Perhatikan gambar 10.4. Fluida yang memiliki volume V diberikan tambahan tekanan delta P. Akibatnya, fluida mengalami perubahan volume delta V. Makin besar tambahan tekanan yang diberikan, maka makin besar perubahan volume yang terjadi. Jadi, jika kita dapat menduga bahwa perubahan volume berbanding lurus dengan perubahan tekanan yang diberikan. Delta V dikali delta P, dengan V yaitu volume, delta P yaitu tambahan tekanan, delta V yaitu perubahan volume, dan berikut adalah contoh gambarnya. Kita juga akan mengamati bahwa jika volume akan makin besar, maka perubahan volume juga makin besar. Kita juga melakukan percobaan dengan menekan busa yang berukuran besar dan berukuran kecil. Kalian akan amati bahwa dengan tekanan yang sama, maka busa yang besar akan mengalami perubahan volume lebih besar. Jadi, jika kita simpulkan bahwa perubahan volume sebanding dengan volume awal atau delta V dikali V. Dari dua simpulan tersebut, kita dapatkan kesimpulan umum bahwa perubahan volume sebanding dengan volume awal dan tambahan tekanan yang diberikan, atau delta V dikali V delta P. Dari kesebandingan terakhir, maka kita dapat membuat persamaan dengan menambahkan faktor pengali atau konstanta. Persamaan yang kita dapatkan adalah delta V sama dengan min 1 per B V delta P. Tanda negatif diberikan karena volume mengecil. Jika diberikan tambahan tekanan, ini berakibat bahwa konstanta yang kita berikan bertanda positif. Persamaan 10.4 dapat ditulis ulang sebagai B sama dengan min V delta P per delta V. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayatul Aulia. Saya dari kelas TI 20A1. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi saya, yaitu 10.5 tentang tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis. Sifat menarik yang dimiliki zat cair statis adalah adanya tekanan yang dilakukan pada benda yang dicelupkan ke dalam zat cair tersebut. Tekanan tersebut muncul karena benda menahan berat zat cair di atasnya. Makin dalam posisi benda, maka makin tebal zat cair di atas benda tersebut yang harus ditahan, sehingga makin besar tekanan yang dirasakan benda. Tekanan jenis ini dinamakan tekanan hidrostatis atau tekanan oleh zat cair yang diam. Di sini ada beberapa rumus, yaitu yang pertama, tekanan zat cair yang dialami pelat. P sama dengan W per S, sama dengan Rho dikali G dikali H. Selanjutnya, rumus tekanan. P sama dengan F per A. Yang terakhir, rumus tekanan hidrostatis, yaitu P sama dengan Rho dikali G dikali H. P di sini adalah tekanan oleh zat cair, satuannya PA. Rho sama dengan massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik. G sama dengan percepatan gravitasi bumi, satuannya 10 meter per second kuadrat.
H sama dengan kedalaman posisi benda diukur dari permukaan zat cair, satuannya meter. F sama dengan gaya, satuannya Newton. A sama dengan luas permukaan, satuannya meter kuadrat. Sifat-sifat tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis juga memiliki sifat-sifat tertentu, yaitu antara lain yang pertama, semakin dalam letak suatu titik dari permukaan zat cair, tekanannya semakin besar. Yang kedua, tekanan hidrostatis akan bergantung pada kedalaman. Yang ketiga, tekanan zat cair ke segala arah sama besar. Yang keempat, pada kedalaman yang sama, tekanan juga sama. Yang kelima, tekanan hidrostatis akan sangat bergantung pada gravitasi. Yang keenam, tekanan hidrostatis tidak akan bergantung pada bentuk wadah. Yang ketujuh, tekanan hidrostatis juga akan bergantung pada massa jenis zat cair. Selanjutnya ada hukum tekanan hidrostatis. Yang pertama, tekanan hidrostatis ditentukan oleh kedalaman zat cair yang diukur dari permukaan dan tidak bergantung pada luas penampang wadah zat cair tersebut. Artinya, tekanan hidrostatis tidak bergantung pada wadah atau bentuk penampangnya, seperti sifat yang ada pada sifat-sifat tekanan hidrostatis. Dengan demikian, jika suatu zat cair dituangkan ke dalam bejana berhubungan, maka tinggi permukaan zat cair akan sama. Yang kedua, hukum tekanan hidrostatis menyatakan bahwa tekanan hidrostatis pada sembarang titik yang terletak pada bidang mendatar di dalam zat cair yang sejenis dalam keadaan seimbang adalah sama. Selanjutnya di sini ada soal-soal tekanan hidrostatis. Di sini ada 3 contoh soal tekanan hidrostatis. Yang pertama ini adalah seorang penyelam sedang melakukan penyelaman pada kedalaman 10 meter di bawah permukaan air. Apabila massa jenis airnya 1000 kg per meter kubik dengan percepatan gravitasi buminya 10 meter per second kuadrat, maka cari dan tentukanlah tekanan hidrostatis yang dialami oleh seorang penyelam tersebut. H-nya kedalamannya adalah 10 meter. Rho-nya massa jenisnya adalah 1000 kg per meter kubik. Gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan adalah P. P sama dengan Rho dikali G dikali H, yaitu P sama dengan 1000 dikali 10 dikali 10, sama dengan 100.000 Newton meter per second kuadrat. Ini adalah contoh soal yang kedua. Dan ini adalah contoh soal yang terakhir. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Ramdhani, ingin mempresentasikan materi saya, yaitu 10.6 dengan judul Ketinggian Permukaan Fluida. Membahas sejumlah faktor yang menentukan ketinggian permukaan fluida dalam wadah. 1. Ketinggian permukaan fluida dalam bejana berhubungan. Fluida dimasukkan ke dalam bejana berhubungan
Mulut bejana memiliki ukuran yang berbeda-beda. Apakah ketinggian permukaan fluida berbeda-beda atau sama? Garis horizontal ini tepat di dasar sebuah pipa vertikal. Tekanan hidrostatik di titik A, B, dan C adalah A H1, B H2, dan C H3. Jika salah satu tekanan lebih besar dari yang lain, maka tekanan tersebut mendorong fluida ke lokasi yang bertekanan tinggi. Jadi akan terjadi aliran fluida dari lokasi yang bertekanan tinggi ke lokasi yang bertekanan rendah. Ini bertentangan dengan sifat zat cair statis yang diam. Jadi agar fluida tetap diam, maka tekanan di A, B, dan C harus sama. Ini hanya akan mungkin terjadi jika ketinggian fluida pada semua pipa tegak sama. H1 sama dengan H2 sama dengan H3. Kesimpulannya adalah ketinggian permukaan fluida statis dalam bejana berhubungan selalu sama. Ketinggian dorongan pada fluida. Pada gambar kiri, tekanan P mendorong zat cair ke atas. Di atas permukaan fluida kondisinya vakum. Dan gambar kanan, tekanan P mendorong zat cair ke atas, tapi di permukaan atas fluida ada tekanan P0. Jika di permukaan zat cair telah ada tekanan P0, maka tekanan di dasar zat cair P0 sama dengan H2. Kenaikan zat cair adalah sedemikian sehingga tekanan total di dasar persis sama tekanan dorongan yang diberikan. Tiganya, kedalaman maksimum sumur. Skema pengangkatan air sumur oleh pompa air. Fungsi pompa air adalah memvakum udara di ujung atas pipa sehingga dalam sumur terdesak menaiki pipa. Sumur yang dilengkapi pompa air mengandung pipa yang tidak boleh bocor atau udara pun tidak boleh masuk. Satu ujung pipa tercelup dalam air sumur dan ujung atas pipa dihubungkan dengan pompa. Prinsip penyedotan air adalah pompa menurunkan tekanan udara di ujung atas pipa. Permukaan air sumur sendiri mendapat tekanan dari atmosfer. Jika tekanan di ujung atas pipa menurun, maka tekanan atmosfer di pipa air sumur. Pompa permukaan sumur mendesak air sepanjang pipa. Berapa ketinggian airnya? Ini contoh pompa air dan spesifikasi yang tertera di badan pompa. Outputnya 250W, artinya daya listrik yang digunakan pompa adalah 250 watt. Dan voltagenya 110 atau 220 V. Artinya pompa dapat bekerja dengan tegangan listrik PLN 110 volt atau 220 volt. Frekuensi 50 Hz. Suction head 2 sampai 9 meter, artinya pompa dapat menyedot air pada kedalaman 2 sampai 9 meter dari posisi pompa. Dirseknya 21 sampai 14 M. Artinya pompa dapat mendorong air yang disedot hingga ketinggian 21 sampai 14 meter. Jika pompa menyedot dari kedalaman 2 meter, maka pompa dapat mendorong hingga ketinggian 21 meter. Tetapi jika pompa menyedot dari kedalaman 9 meter, maka pompa dapat menyedot air hingga ketinggian 14 meter. Kapasitinya ATHT sama dengan 9 atau 35 ml. Artinya pompa dapat menyedot air pada kedalaman 9 meter dengan kapasitas 35 liter tiap menit.
Suction pipe-nya 1 in 25 mm, artinya pipa penyedotan memiliki ukuran 1 inci. Diuseknya diusek pipe 1 in 25 mm, artinya pipa dorongan air dari pompa memiliki ukuran 1 inci. Posisi pompa jika permukaan air sumur terlalu dalam, posisi pompa diturunkan sehingga jarak dari permukaan air sumur kurang dari 9 meter. Jika sumur terlalu dalam sehingga permukaan air sumur dari tanah jaraknya lebih dari 9 meter, maka cara yang digunakan untuk menyedot air sumur adalah menurunkan posisi pompa lebih rendah dari permukaan tanah. Dengan demikian, jarak pompa dari permukaan air sumur tidak lebih dari 9 meter. Ketika kita menyedot minuman, maka yang kita lakukan adalah mengosongkan udara di dalam sedotan, sehingga minuman dalam gelas terdesak ke atas dengan tekanan atmosfer. Udara di sini dikosongkan sehingga tekanan menjadi rendah. Permukaan jus ditekan oleh atmosfer sehingga terdesak naik sepanjang sedotan. Pompa air zaman dahulu yang digerakkan dengan tangan. Pompa ini masih bermanfaat untuk daerah yang belum dimasuki jaringan listrik PLN. Dua zat cair dalam pipa U. Zat cair yang berbeda dimasukkan ke dalam pipa U. Zat cair dianggap tidak bercampur atau selalu membentuk phase terpisah. Contohnya adalah air dengan minyak. Metode pengukuran adalah menggunakan pipa berbentuk huruf U. Syaratnya adalah zat cair yang akan diukur massa jenisnya tidak boleh tercampur dengan zat cair referensi. Prinsip yang harus dipahami adalah pada ketinggian yang sama, tekanan di dalam zat cair yang sama, titik A dan B memiliki ketinggian yang sama dan berada dalam zat cair yang sama. Dengan demikian tekanan titik A dan B sama persis. Contoh zat cair yang tidak bercampur dengan minyak dan air. Contoh zat cair yang bercampur adalah air dan sirup. Jika massa jenis zat cair berbeda, maka ketinggian permukaan zat cair di dua ujung tabung berbeda. Air dan sejenis oli yang tidak bercampur dengan air dimasukkan ke dalam bejana berhubungan. Oh sorry, tadi katanya air dan sejenis oli yang tidak bercampur dengan air dimasukkan dalam bejana berhubungan. Dalam kondisi setimbang, posisi air dan oli tampak. Pengukuran dengan mistar menghasilkan A sama dengan 15 cm dan A sama dengan 2 cm. Dengan demikian massa jenis air 1000 kg. Untuk menggunakan persamaan, kita menggambar ulang sebagai berikut. Mungkin segitu saja presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wali CS. Saya akan menjelaskan tentang hukum Pascal. Hukum Pascal untuk fluida statis, misalkan zat cair dimasukkan dalam wadah tertutup, jika satu bagian zat cair tersebut mengalami penambahan tekanan, maka seluruh bagian zat cair mengalami penambahan tekanan yang bersifat sama. Saya gambar di bawah ini. Ketika satuan bagian dalam fluida tertutup
mendapat tambahan tekanan delta P, maka seluruh bagian fluida mendapat tambahan delta P juga. P1, P2, P3 ditambahkan dengan delta P. Salah satu aplikasi utama hukum Pascal adalah pembuatan dongkrak hidrolik atau penggerak hidrolik lainnya. Keuntungan dongkrak atau penggerak hidrolik adalah hanya dengan gaya kecil kita sanggup menggerakkan benda yang masanya sangat besar. Pada gambar 10.18, zat cair ditampung dalam wadah tertutup yang memiliki dua silinder terbuka dengan luas penampang beda jauh. Masing-masing silinder dilengkapi dengan piston. Mula-mula tekanan dalam zat cair di bawah piston kecil adalah P1. Tekanan zat cair di bawah piston besar adalah P2. Tekanan di tempat lain dalam zat cair adalah 3, dan seterusnya. Sekarang kita berikan gaya F1 pada piston kecil. Luas penampang piston kecil adalah A kecil. Dengan demikian, tambahan tekanan di bawah piston kecil akibat gaya tersebut adalah delta P sama dengan F1 per A kecil. Berdasarkan hukum Pascal, maka seluruh bagian di dalam zat cair mengalami tambahan tekanan yang sama sebesar delta P. Zat cair di bawah piston besar juga mendapat tambahan tekanan sebesar delta P. Tambahan tekanan di bawah piston besar menghasilkan gaya F2 yang memenuhi F2 sama dengan delta P A besar. Akhirnya kita mendapatkan F2 sama dengan buka kurung F1 per A kecil tutup kurung A besar, atau saya gambar di bawah ini. F2 sama dengan A besar per A kecil dikali F1. Dengan F1 adalah gaya yang diberikan pada piston kecil, F2 adalah gaya yang dihasilkan piston besar, A besar adalah luas penampang piston besar, A kecil adalah luas penampang piston kecil. Persamaan 10.15 menginformasikan kita bahwa dengan membuat ukuran piston besar jauh lebih besar daripada ukuran piston kecil, maka kita dapat menghasilkan gaya yang sangat besar pada piston besar hanya dengan pemberian gaya yang kecil pada piston kecil. Sebagai contoh, untuk A besar per A kecil sama dengan 800, maka dengan F1 sama dengan 15 Newton, kita menghasilkan F2 sama dengan 12.000 Newton. Gaya 15 Newton sama dengan berat benda yang bermassa 1,5 kg. Gaya 12.000 Newton kira-kira seberat mobil Avanza. Jadi dengan gaya yang setara berat benda 1,5 kg yang diberikan di piston kecil, kita dapat mengangkat mobil Avanza dengan mudah. Gambar di atas adalah contoh aplikasi hukum Pascal. Yang pertama eskavator, terus ini dongkrak hidrolik, terus ini sistem pengereman pada kendaraan. Jadi kesimpulan yang saya dapat adalah semua penggerak hidrolik memanfaatkan hukum Pascal. Dengan hukum Pascal, maka benda yang berat dapat digerakkan dengan gaya tidak terlalu besar. Pada kebanyakan mobil saat ini, hampir semua sistem pengereman menggunakan sistem hidrolik. Dengan sedikit injakan pada pedal rem, maka mobil dapat dihentikan dengan mudah walaupun sedang melaju pada kecepatan tinggi, termasuk mobil dengan bobot besar seperti mobil kontainer. Ya, itu saja materi yang saya berikan. Akan dilanjutkan oleh teman saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Narwijaya. Kelompok 1, saya akan menjelaskan tentang barometer. Barometer adalah alat ukur tekanan udara. Salah satu contoh barometer adalah barometer air raksa. Barometer ini memanfaatkan prinsip tekanan hidrostatis pada air raksa. Bagian utama barometer ini adalah wadah air raksa, pipa gelas partikel yang tertutup ujung atasnya dan dalam keadaan vakum.
karena ujung atas vakum adalah karena ujung atas kolam adalah vakum, maka ketinggian kolam memenuhi. Selanjutnya di sini ada rumusnya. A adalah massa jenis air raksa, G adalah percepatan gravitasi bumi, H adalah ketinggian kolam air raksa. Nah, itu contoh ada gambar, yaitu ada vakum, ada kolam raksa, yang paling bawah itu adalah tekanan udara yang akan diukur. Nah, terus selanjutnya contoh barometer air raksa yang Patikman tekanan skema barometer air raksa titik. Terdapat wadah penampungan air raksa dan pipa kecil yang dicelupkan terbalik secara vertikal. Bagian terbuka tercelup di dalam air raksa dan bagian tertutup di atas sisi. Pipa divakumkan air raksa dalam wadah ditekan oleh udara luar sehingga terdesak naik sepanjang pipa. Pipa gelas diberi skala dan tiap skala diberi angka tekanan yang diukur. Jika barometer di bawah ke permukaan laut, maka tekanan udara V1 atom 1.0,1 kali 10 pangkat 5 PA dengan menggunakan data massa jenis air raksa 13.500 kilo, maka ketinggian kolam air raksa adalah HP garis bawah P, G 1,01 kali 10 pangkat 5 garis bawah 13.600 kali 9,8 hasilnya 0,7 meter. Jika ketinggian kolam air raksa pada barometer ketika mengukur tekanan satu atom adalah 0,76 meter. Oleh karena itu, tekanan satu atom kadang disebut tekanan. Nah, tekanan 74 artinya tekanan yang menyebabkan kolam air raksa barometer naik setinggi 76 cm. Nah, dia akan naik. Jika tekanan di suatu tempat adalah 60, maka dalam 1 atmosfer tekanan tersebut adalah 60 atau 76 sekali 1 atom, berarti 0,79 atom. Bisakah menggunakan air sebagai zat cair dalam barometer? Bisa atau tidak, teman-teman? Nah, massa jenis air adalah 1000, misalkan 1000 kilo. Jika digunakan mengukur tekanan 1 atom, maka ketinggian kolam air adalah 1,01 kali 105 sama dengan 10,28 meter. Jika ingin menggunakan air sebagai zat cair, maka ketinggian kolam barometer harus lebih dari 10 meter. Tentukan jika praktis, bukan. Tentukan tidak praktis, bukan. Oke, kelima. Oke, kita contohkan. Contoh, jika barometer air raksa dibawa ke puncak gunung Tambora yang memiliki ketinggian 2.850 meter dari permukaan laut, berapa ketinggian kolam air raksa dalam barometer? Gunakan massa jenis udara 1 kilo dan massa jenis air raksa 3.600 kilo. Oke, selanjutnya kita jawab nih ya. Tekanan hidrostatis udara setebal 2.850 meter adalah udara 1 kali 10 kali 2.850 sila 28.500 PA. Tekanan udara di permukaan laut adalah 1 atom 100.00 PA. Tekanan di puncak Tambora sama dengan tekanan di permukaan laut dikurang tekanan hidrostatis udara setebal 2.850 meter, yaitu V 100.00 dikurang 28.500 sama dengan 71.500 PA. Ketinggian kolam air raksa dalam barometer adalah, rumusnya H sama dengan P garis bawah P, G sama dengan 71.500 garis bawah 1350 sama dengan 0,53 meter. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Dewianto. Saya dari kelas TI 20A1, yaitu ingin menjelaskan tentang materi saat ini, yaitu tugas kelompok fisika dari Ibu Nisa Nur Hidayanti, yang mana tugas saya yaitu gaya angkat Archimedes. Oke, baik, langsung saja saya jelaskan di sini. Gaya angkat Archimedes. Di udara kamu mungkin kesulitan atau bahkan tidak sanggup mengangkat sebuah batu, tetapi ketika di dalam air, batu yang sama kadang dapat kamu angkat dengan mudah. Di udara, sebuah benda yang dilepas akan jatuh hingga ke tanah, tetapi ketika dimasukkan ke air, sebagian benda malah diam di permukaan air, terapung. Kita melihat kapal-kapal raksasa yang terbuat dari baja terapung di laut. Gambar 10.22. Mengapa benda yang begitu berat bisa terapung? Mengapa benda ketika di udara sangat berat, namun ketika dimasukkan dalam air menjadi begitu ringan? Jawabnya adalah zat cair menghasilkan gaya angkat pada benda yang tercelup di dalamnya. Berikut gambar dari kapal terbesar yang ada di saat ini adalah Maersk Triple E. Kapal ini memiliki panjang 400 meter, lebar 49 meter, dan kapasitas 18.000 TEU, artinya dapat mengangkut 18.000 kontainer. Kapal ini memiliki kecepatan maksimum 23 knots. Tinggi kapal diukur dari permukaan laut adalah 73 meter. Kedalaman yang tercelup dalam air adalah 14,5 meter. Lanjut. Berapakah besar gaya angkat oleh zat cair? Mari kita tentukan persamaannya. Misalkan sebuah balok dengan panjang sisi P, I, dan T dicelupkan ke dalam zat cair. Permukaan atas balok berada pada kedalaman H1 dan permukaan bawahnya berada pada kedalaman H2, sama dengan H1 ditambah T. Untuk menentukan gaya angkat, kita hanya perlu memperhitungkan gaya yang bekerja pada permukaan atas dan bawah balok. Permukaan kiri, kanan, depan, dan belakang hanya menghasilkan gaya arah horizontal, sehingga tidak memberi kontribusi pada gaya angkat. Bisa juga kamu buktikan bahwa resultan gaya dalam arah horizontal adalah 0. Berikut gambarnya. Di sini P 0, H1, TP. Ini H2 sama dengan H1 ditambah T. Benda berbentuk balok yang dicelupkan ke dalam zat cair, benda mendapatkan tekanan hidrostatis dari berbagai sisi. Perkalian tekanan dengan luas menghasilkan gaya. Jadi ada gaya yang bekerja pada tiap sisi benda. Jumlah semua gaya tersebut menghasilkan gaya neto ke atas. Inilah yang disebut gaya angkat Archimedes. Baik, sekian materi saya kali ini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Nisa Nur Hidayati SPD, dan saya banggakan teman-teman sekalian
Di sini saya akan mempresentasikan poin tentang fisika. Di sini saya tenggelam, melayang, dan terapung. Ketika benda maksimum dalam zat cair, maka ada dua gaya arah vertikal yang bekerja pada benda. Gaya pertama adalah berat benda yang arahnya ke bawah. Gaya kedua adalah gaya angkat Archimedes yang arahnya ke atas. Berdasarkan perbandingan kekuatan gaya tersebut, maka kita akan mengamati tiga fenomena ketika memasukkan benda dalam zat cair, yaitu tenggelam, melayang, dan terapung. Apa syarat agar benda tenggelam, melayang, atau terapung? Untuk mengetahui kondisi mana yang akan terjadi, bayangkan kita mencelupkan seluruh bagian badan ke dalam zat cair. Dalam kurung gambar 10.24 tutup kurung. Benda akan mengalami gaya angkat maksimum, misalkan volume benda adalah F dan massa benda adalah M. Berat benda adalah W. Gaya angkat maksimum yang dialami benda jika seluruh volume benda tercelup ke dalam zat cair adalah FA max. CG VB, di mana C adalah massa jenis zat cair. Gambar 10.24. Setiap benda yang berada dalam zat cair selalu mendapat dua gaya angka Archimedes dan gaya gravitasi. Kekuatan masing-masing gaya tersebut yang menentukan benda terapung, melayang, atau tenggelam. Dalam kurung A, benda tenggelam jika berat benda lebih besar daripada gaya angkat maksimum mg lebih besar FGV atau M lebih besar FV. B. Benda melayang jika berat benda sama dengan gaya angkat maksimum mg F, GF atau M. C. Benda terapung jika berat benda lebih kecil daripada gaya angkat maksimum mg lebih kecil F, G, V atau M.